Shalom semua. Saya berharap setiap hari adalah hari yang penuh dengan sukacita, penuh ucapan syukur karena Tuhan ada dalam hidup kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan masuk ke dalam kitab Imamat pasal yang ke-25 sampai 27 dan ini adalah bagian terakhir dari kitab Imamat. Jadi mari sama-sama kita menyimak dan mempersiapkan diri untuk besok kita akan masuk kepada kitab berikutnya, itu kitab Bilangan. Puji Tuhan. Imamat 25 berbicara tentang tahun Yobel. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kemarin-kemarin kita sudah berbicara tentang Sabat. Dan kali ini kita berbicara tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun yang ke-50. Tahun yang ke-50 sesudah 7 tahun kali 7. Wah, sempurna di atas kesempurnaan. Dan kita masuk kepada tahun Yobel, yaitu tahun Sabat, tahun perhentian, kata Tuhan, bagi manusia. Dan kita kalau ingat tahun hari 50 untuk Pentakosta dan sekarang tahun ke-50 tahun Yobel, kita melihat adalah hari di mana Tuhan yang memang berencana untuk manusia. Satu angka yang sangat signifikan yang kita tahu ada arti secara khusus buat kita. Dan untuk bangsa Israel di ayat yang ke-10 dalam kitab Imamat 25, Tuhan memerintahkan mereka seperti yang saya akan baca. Kecuali saudara punya Alkitab, sudah siap dengan Alkitab depan saudara, baca bersama-sama ayat yang ke-10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Nah, ini dia berbicara soal tahun perhentian. Tahun perhentian bahwa tanah-tanah bangsa Israel semua tidak ditanami, tidak digarap. Itu ditinggalkan apa adanya. Dan itu menjadi tahun perhentian. Itu berarti bahwa pekerjaan mereka berkurang. Itu berarti bahwa tidak banyak orang yang mereka perlukan. Dan waktu itu adalah waktu perhentian yang Tuhan berikan. Dan itulah siklus kehidupan. Tuhan sudah mengatur baik manusia, baik alam. Nah, saudara tahu tentunya setiap 7 tahun, itu tahun terakhir, tahun ke-7 adalah tahun Sabat. Dan mereka juga harus melakukan sedemikian. Jadi 6 tahun mereka bekerja, melakukan apa saja untuk tanah mereka, menabur, panen, menabur, memanen, dan mengerjakan apapun yang dapat menghasilkan bagi mereka lewat tanah yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tapi tahun ke-7 mereka harus istirahat dan membiarkan tanah itu. Tetapi saudara, apa yang khusus di tahun Yobel, di tahun Yobel itu tentu berakhir dari tahun Sabat, tahun Sabat, tahun yang ke-7, lalu kemudian tahun berikutnya, jadi 2 tahun berturut-turut. Dari tahun Yobel itu juga dikatakan sebagai tahun pembebasan. Tahun pembebasan bukan cuma pembebasan tanah tidak boleh mereka tanami, tetapi juga pembebasan tanah-tanah. Itu berbicara soal, karena setiap mereka mendapatkan tempat masing-masing dengan tanah mereka, tetapi peraturan yang ada di bangsa Israel bahwa tanah itu milik Tuhan. Mereka boleh memperjualbelikan, tetapi masing-masing tahu kepemilikannya. Dan kalau waktu dia dijual, lalu kemudian dia dapat ada uang atau ada keluarga yang lain dapat menebusnya, maka tanah itu bisa dibebaskan. Tapi kalaupun dia tidak punya uang dan tidak punya kemampuan untuk menebus tanah itu, pada tahun Yobel semua harus dibebaskan. Bukan cuma tanah yang dibebaskan, rumah apapun milik orang, itu berbicara soal kepemilikan, termasuk budak. Mereka juga harus melepaskan, semua menjadi bebas. Dan semua harus kembali ke tempat mereka masing-masing. Hutang juga, apapun juga saudara, itu lepas bagi mereka. Dan tahun pembebasan adalah tahun di mana semua tanah yang tidak ditebus itu semua bebas secara otomatis, tetapi tanah yang mau ditebus balik, saudara, tanah yang sudah ditebus balik mereka harus bayar ya, sesuai ada aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk mereka melakukannya. Dan kita melihat bahwa bagaimana Tuhan itu luar biasa cara Tuhan. Tuhan menolong bangsa Israel, termasuk orang-orang yang tidak mampu. Bagaimana apa yang menjadi milik mereka itu akan kembali kepada mereka pada waktu tahun Yobel. Dan saya jadi ingat firman Tuhan berkata bahwa
kalau umat Tuhan sekalipun jatuh tidak akan tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menopang gitu ya. Jadi bangsa Israel tidak akan sampai benar-benar habis, tapi apa yang sudah menjadi milik mereka, kalaupun mereka dalam keadaan darurat, mereka harus melepaskan, tapi sekali waktu itu akan kembali kepada mereka. Dan itu adalah saya melihat cara Tuhan memberkati umatnya dengan aturan-aturan seperti itu. Dan ada hal lain lagi saudara yang kita lihat bahwa Tuhan memberkati bangsa Israel. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-20, di situ dikatakan apabila kamu bertanya apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Ayat 20 saudara perhatikan baik-baik, 21 saudara perhatikan baik-baik. Maka aku akan memerintahkan berkatku, garis bawahi kata memerintahkan. Kalau Tuhan memerintahkan, siapa yang bisa menahannya? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6. Jadi tahun ke-6 adalah tahun di mana mereka masih menabur, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Itu berarti waktu mereka bekerja dalam 1 tahun, di tahun yang ke-6, mereka akan mendapatkan hasil 3 kali lipat. Karena itu akan mencukupkan mereka untuk 3 tahun, yaitu tahun itu, tahun ke-6 itu, lalu kemudian tahun yang ke-7, lalu kemudian tahun yang ke-8. Itu belum berbicara tahun Yobel, saudara. Tahun yang ke-8, dan mereka harus menabur. Jadi mereka waktu baru menabur mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi pada waktu tahun Yobel itu akan luar biasa, saudara, berlipat ganda yang Tuhan berikan bagi mereka. Karena Tuhan tidak pernah bermaksud memberikan aturan kepada manusia untuk mencelakakan manusia, atau untuk membuat menderita. Walaupun kelihatannya kadang-kadang kita mengalami prosesnya, Tuhan, kita mengalami kesusahan, sepertinya penderitaan, tapi Tuhan bilang, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dan Tuhan mengajar kita untuk taat kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Tuhan tahu segala sesuatunya. Pengetahuan kita terbatas, walaupun dunia sudah semakin canggih pengetahuannya, tapi tidak dapat melewati Tuhan. Dan kita tahu bahwa kalau Tuhan menetapkan sesuatu, itu karena Dia Maha Kuasa, Dia tahu persis bagaimana mengatur ciptaannya sendiri. Lalu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita boleh melihat juga bahwa penebusan tanah, penebusan rumah, dan bagaimana kita melihat cara-cara sesudah tahun Yobel, dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa. Tuhan juga menerangkan bagaimana untuk penebusan tanah, penebusan rumah, dan bagaimana untuk menolong fakir miskin. Tuhan itu begitu peduli, bukan cuma peduli agar kita berkelimpahan, tapi di dalam kelimpahan pun kadang-kadang ada orang yang memang susah dan memang kekurangan, dan itu tetap diperhatikan oleh Tuhan. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Amin, saudara. Lalu kita akan maju ke pasal yang berikut, yaitu pasal 26, dan itu sangat penting buat kita. Dan mungkin hari ini itu menjadi fokus bagi kita, karena hal mendengarkan, mentaati, dan melakukan perintah Tuhan, itu yang paling Tuhan suka dari umatnya. Dan itu bukan cuma berlaku pada bangsa Israel, tapi juga buat kita sampai selama-lamanya. Dan kalau saya mau catat dengan cepat, saya berbicara kepada saudara, mengingatkan kembali bagi saudara yang sudah membacanya, tapi juga membuat saudara terdorong untuk belum baca, untuk nanti setelah ini atau sebelum saudara tidur, saudara membacanya. Berkat Tuhan bagi orang yang mendengarkan firman dan juga melakukannya. Dan apa yang menjadi aturan Tuhan atau perintah Tuhan, syarat bagaimana kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan bangsa Israel dikatakan yang pertama, di ayat yang pertama dikatakan jangan menyembah berhala. Sungguh-sungguh Tuhan tidak suka penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah perselingkuhan rohani kita, ya. Kita berselingkuh di hadapan Tuhan. Manusia aja marah kalau pasangannya berselingkuh, apalagi Tuhan. Padahal Dia sudah menebus kita dengan darahnya, sudah menebus kita, menjadikan kita umatnya. Dia sudah menunjukkan kasih, kuasa, dan segala hal yang luar biasa yang kita tidak pernah lakukan. Bahkan Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kedua adalah Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk memelihara hari Sabat dan menghormati tempat kudus. Dan saya tahu, saya percaya bukan hanya untuk orang Israel, tapi bagi kita juga sekarang ini sebagai umat Tuhan, untuk memelihara satu hari yang kita dedikasikan untuk Tuhan, yaitu untuk kita beribadah, dan kita juga mengambil waktu untuk beristirahat.
Dan yang kemudian kita menghormati tempat kudus. Tempat kudus adalah tempat yang sudah kita dedikasikan untuk Tuhan. Seperti juga gereja, sepatutnya itu kita harus menghormati sebagai tempat kudus, tempat yang sudah kita dedikasikan kepada Tuhan. Tapi bukan hanya di gereja, mungkin juga rumah kita ada tempat tertentu yang kita dedikasikan untuk Tuhan. Atau apa yang kita sudah tempat tertentu yang kita dedikasikan untuk Tuhan. Mungkin tempat tertentu, ada yang saudara mungkin di kampung, saudara ada di bawah pohon tertentu yang sudah dedikasikan untuk Tuhan, karena selalu selalu engkau pakai untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita hormati, apalagi kalau Tuhan yang sudah menentukan bahwa itu adalah tempat kudus baginya, seperti kemah pertemuan, sebagai kemah suci yang Tuhan syaratkan atau Tuhan beritahukan kepada bangsa Israel. Lalu kemudian yang ketiga adalah hidup berpegang pada dan melakukan perintahnya. Dan itu sudah pasti dan tidak bisa ditawar-tawar kalau soal berpegang dan melakukan perintah Tuhan bagi umat Tuhan. Ayat yang keempat berbicara soal apa akibatnya, apa yang akan Tuhan lakukan. Dari 3 yang dikatakan di atas, saudara, itu paling pokok bagi kita. Yang pertama, kalau saya mau bilang, kita tidak berselingkuh rohani. Yang kedua, kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu paling penting. Tuhan berbicara hal-hal yang mendasar bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan apa yang Tuhan janjikan adalah hujan yang dapat membuat tanah itu menjadi tempat yang dapat menghasilkan apa yang kita perlukan, apa yang manusia perlukan, apa yang umat Tuhan perlukan, yaitu buah-buah dari pekerjaan atas tanah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Itu berarti berbicara soal saudara, ayat yang kelima sama berbicara soal kelimpahan. Tuhan katakan bahkan kelimpahan, kalau tadi berbicara soal hujan dan tanah di ayat yang keempat, maafkan. Dan ayat yang kelima berbicara soal kelimpahan, waktu yang diperpanjang oleh Tuhan, waktu kelimpahan yang diperpanjang oleh Tuhan. Sehingga di situ dikatakan waktu mengirik dan sampai waktu memetik tidak ada jedahnya, dan waktu memetik sampai waktu menabur tidak ada jedahnya. Dan waktu-waktu itu, saudara, adalah waktu-waktu yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan mereka dapat hidup aman dan tentram. Manusia kalau sudah soal makan beres, itu sudah aman dan tentram. Dan Tuhan tahu betul apa yang diperlukan manusia. Lalu ayat yang ketujuh dikatakan Tuhan akan membuat bangsanya, umatnya menang atas musuh. Jadi tidak dapat ada yang mengalahkan. Ada kekuatan, ada kuasa. Yang berikutnya, saudara, yang lebih heboh lagi kalau saya mau bilang, yaitu ayat yang ke-8, ada kekuatan ekstra. Jadi kemenangan. Jadi saya juga percaya bagi kita umat Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita tidak akan dikalahkan oleh dosa, keinginan daging kita, tawaran dunia dan sebagainya. Tuhan akan berikan kita kekuatan ekstra. Kekuatan ekstra diberikan kepada bangsa Israel. Saudara lihat, Tuhan katakan bahwa ibaratnya dari 5 orang dari bangsa Israel akan mengejar 100 orang. 100 orang bangsa Israel akan mengejar selaksa. Itu luar biasa kan, saudara bisa lihat perbandingannya, saudara, seberapa itu luar biasa. Dan sebegitu pun dengan 5 mengejar 100, tetap yang menang 5 orang. Dahsyat, luar biasa. Dan nanti ke depan dan saudara dapat melihat bahwa dengan sedikit seperti itu, perbandingan seperti itu, Tuhan pun dapat melakukan kemenangan bagi bangsa Israel. Karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa, segala sesuatu tunduk dalam kekuasaannya. Haleluya. Dan di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Tuhan akan membuat mereka bertambah-tambah, beranak cucu secara kuantitas. Dan Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menepati janjinya kepada Abraham. Janji Abraham bahwa Tuhan akan membuat mereka bertambah-tambah dan menjadi banyak. Ayat yang ke-10 dikatakan di situ bahwa kapanpun mereka menanam hari ini, tahun ini, mereka akan diberkati sampai cukup sampai tahun ke depan. Jadi pada saat tahun ke depan mereka menanam, mereka masih dapat makan dari tahun sebelumnya. Dan itu adalah berkat Tuhan, kesinambungan berkat Tuhan yang tidak berkesudahan bagi umatnya. Dengan syarat yang melakukan 3 ayat pertama yang kita baca tadi. Lalu kemudian ayat 11 berbicara soal kehadiran Tuhan. Perkenanan Tuhan bagi bangsa Israel. Saudara mau ada kehadiran Tuhan, ada perkenanan Tuhan, mari kita sama-sama hidup sesuai dengan apa yang dikatakan di ayat 1, ayat 2, ayat 3.
Karena Tuhan mau agar seperti ayat 13 dikatakan, karena Tuhan mau bangsa-bangsa lain semua dapat melihat bahwa Tuhan adalah Allah mereka. Dan itulah berkat yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-39 berbicara soal kutuk. Dan tentu kebalikannya. Saya akan membacakan ayat 14 dan ayat 15. Dan saudara simak ya, dan selanjutnya saudara bisa mencermati di situ. Ayat 14, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintahku, itu berarti kebalikan kan ya, dari perintah Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan, tapi ini tidak melakukannya. Ayat 15, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Nah, ini adalah kebalikannya. Kalau Tuhan mau kita melakukannya, ini tidak. Dan kalau kita melakukannya, kita mendapat berkat. Kalau kita tidak melakukannya, kita mendapatkan kutuk-kutuk dari Tuhan. Adalah kebalikan dari semua yang Tuhan janjikan sebagai berkat bagi kita. Tapi bukan hanya sampai di situ, saudara. Saudara bisa membaca seterusnya, bahwa kalau Tuhan sudah melakukan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan orang itu tidak sadar-sadar, tidak bertobat, ujung-ujungnya sampai kepada dibinasakan. Binasa, saudara. Dan Tuhan lenyapkan dari bangsanya. Itu bahaya berat, saudara. Sebab itu mari memilih berkat daripada kita mendapatkan kutuk dari Tuhan. Itu celaka besar, saudara. Tetapi itulah sebabnya Tuhan memberikan ini bukan karena Tuhan sangat Allah yang jahat, lakukan A, lakukan B. Tidak, saudara. Karena Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan sudah sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan berencana untuk baik. Tapi manusia kalau tidak dinasehati dengan keras, kadang-kadang ada orang yang sangat bebal, harus dengan keras baru sadar dan baru bertobat. Dan Tuhan mau sebenarnya kita sadar dan bertobat. Coba kita perhatikan ayat 40 sampai selesainya pasal 26 ini. Kita melihat bahwa Tuhan juga memberikan kesempatan. Hati Tuhan kepada manusia. Tuhan mau kita mendapatkan berkat. Tuhan mau kita mendapat selamat, bukan binasa. Jadi ada janji Tuhan bagi mereka yang bertobat, bagi umat yang bertobat. Saya bacakan ayat 40 bagian awal dan 41 bagian akhir. Dikatakan, tetapi apabila mereka tetapi apabila mereka mengakui kesalahan mereka. Mengakui kesalahan mereka, ini penting sekali, dan Tuhan sungguh-sungguh suka. Mengakui saja, saudara. Lalu kemudian ayat 41 bagian terakhir, kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk, dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka. Saudara, Tuhan memberikan cara bagi mereka bagaimana mereka dipulihkan. Kalau kita berdosa, ibaratnya kita tidak disunat, saudara. Disunat kenapa? Kita harus membuang, mengerat semua yang enggak benar itu. Dan kita sadar bertobat adalah membuang semua yang berdosa, melepaskan diri dari dosa. Dan kita meminta melakukan pembersihan dari Tuhan. Dan bagi bangsa Israel, Tuhan sudah memberikan bagi mereka bagaimana mereka dibersihkan, membayar pulih kesalahan mereka, yaitu dengan mempersembahkan korban penghapus dosa, korban keselamatan, dan korban-korban yang lain yang disyaratkan oleh Tuhan. Dan di ayat 42 itu sangat melegakan. Maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Luar biasa kalau Tuhan sudah mengingat. Sudah luar biasa hidup kita. Tapi kalau Tuhan mengutuk, kelar hidup lu. Iya kan, saudara? Mari kita sadar hal ini. Siapapun kita, saya dan saudara, kita perlu sadar dan datang kepada Tuhan. Bahkan hari lepas hari kita hidup dalam pertobatan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan adalah hidup dalam pengampunan Tuhan hari lepas hari. Puji Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan ada janji pemulihan. Tuhan akan memulihkan umatnya. Ada janji penerimaan kembali. Mereka akan menjadi umatku. Luar biasa, saudara ya. Lalu ada janji bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, kata Tuhan. Tuhan ingin memulihkan. Jadi siapapun kita, kalau kita dalam hidup seperti tidak melakukan 3 ayat yang berkata yang kita sudah baca, ayat 1, 2, 3. Dan sebaliknya, seperti di ayat-ayat
di mana kita tidak melakukan firman Tuhan ya, ayat 14 dan 15, kita tidak mendengarkan Tuhan, tetapi kita bertobat saudara, ada pengharapan bagi kita. Selalu ada pengharapan bagi seorang yang bertobat. Sebab itu inilah waktu buat kita. Kalau kita tak sadar akan satu pun, sekecil apapun, kita menyadari akan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita sadar minta pengampunan dari Tuhan, bertobat dari jalan kita yang salah. Puji Tuhan. Dan biarlah hari ini menjadi hari berkat bagi kita. Sebelum saya mengakhirinya, mari kita melihat ayat pasal yang penting, pasal terakhir dalam kitab Imamat ini. Kita akan akhiri dengan pasal 27, yaitu membayar nasar. Nasar itu adalah apa yang kita khususkan, apa yang kita kuduskan untuk diserahkan kepada Allah. Apa saja saudara, kita tahu bahwa Tuhan pantas mendapatkan yang terbaik. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita manusia, apapun kepada umat pilihan Tuhan, untuk menyerahkan apapun yang sudah dikuduskan di hadapan Tuhan. Ada cara untuk sesuatu dikuduskan. Dan kita berbicara soal persembahan itu, atau apa yang dipersembahkan kepada Tuhan, bukan hanya barang tetapi juga kehidupan manusia. Dan kita berbicara soal bangsa Israel sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa Harun dan anak-anaknya adalah yang menjadi imam dan yang bekerja di dalam bait kemah suci dan bait suci ya, bait Allah. Tetapi bagi orang-orang yang bukan dalam keturunan Harun, mereka juga dapat bekerja. Dengan cara adalah mereka menasarkan, mempersembahkan, dan menjanji. Itu nasar itu seperti juga janji di hadapan Tuhan ya. Dan mereka menyerahkan kepada Tuhan, dan ada syarat-syarat bagaimana mereka akhirnya dapat diterima ya nasar. Jadi mereka menjadi orang yang dapat bekerja di bait Allah. Ada cara-cara dan ada harga yang harus dibayar pada masa itu saudara. Kalau kita mungkin zaman sekarang, kalau kita menyerahkan hidup kita, harga yang harus kita bayar hidup kita saudara, dan penyerahan kita, totalitas kita kepada Tuhan, kekudusan yang harus kita lakukan saudara, sebagai karya Kristus yang kita sudah terima, kita imani di dalam kehidupan kita. Dan saudara dapat membaca sendiri syarat-syarat yang disyaratkan oleh Tuhan untuk setiap korban, dan juga termasuk apa saja benda-benda yang mereka persembahkan kepada Tuhan, termasuk kambing, domba, ternak dan sebagainya saudara. Tapi harus yang kudus ya, yang sudah memenuhi syarat kudus di hadapan Tuhan. Dan saya bacakan satu ayat, ada dua ayat aja, satu item yang contoh buat kita, ayat 14-15. Dikatakan di situ, apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik dan buruknya, dan seperti nilai yang ditetapkan imam, demikianlah harus dipegang teguh. Dan berbicara soal nasar ini atau apa yang sudah diserahkan kepada Tuhan, ada yang tidak boleh diambil, ada yang masih boleh ditebus saudara. Dan seperti rumah ini bisa ditebus, dikatakan, tapi jikalau orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya yang sudah diberikan ya, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula. Bahkan mereka juga bisa menebus perpuluhan, tetapi coba perhatikan baik-baik. Ayat 31 ini, tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Jadi saudara berhati-hati. Sebab itu kalau memberi buat Tuhan, berilah dengan sukarela tanpa memikirkan untuk saudara mengungkit-ungkit kembali dan menghitung-hitung kembali. Kalau kita memberi kepada Tuhan secara sukarela, bangsa Israel diajar oleh Tuhan pada saat mereka mempersembahkan korban kepada Allah, apakah itu juga termasuk perpuluhan? Harus berhati-hati. Memang mereka, kalau ada yang berubah pikiran, mereka mau tebus itu boleh, tetapi kalau waktu mereka menebus dari perpuluhan itu, mereka juga harus mengembalikannya itu. Mereka harus mengambil itu apa yang mereka kasih, karena perpuluhan bangsa Israel bukan uang seperti kita yang sekarang ini kita sudah tahu uang ya, tapi itu barang seperti ya apa saja, hasil bumi pun dan sebagainya. Dan karena kalau mereka mau ambil lagi itu, saya mau lihat bagaimana manusia ya,
Kalau yang punya pikiran seperti itu, Tuhan bilang itu punya Tuhan, kalau sudah diserahkan udah nggak usah pikir-pikir untuk ngambil. Tuhan bilang boleh, asal Tuhan harus mereka harus kembalikan sama seperti itu plus 1/5. Lebih baik kita tidak mengambil lagi kan saudara. Kita akan rugi kalau mengambil lagi. Tuhan lagi mengajar kita. Kita harus sadar bahwa berkat itu dari Tuhan. Kalau sudah diserahkan kepada Tuhan, jangan hitung-hitung lagi. Kalaupun orang lain memakainya tidak dengan benar, tidak bertanggung jawab, jangan takut saudara. Tidak usah saudara kohar-kohar terlalu ribut. Karena jangan saudara jadi berdosa. Berdoa aja, serahkan kepada Tuhan. Kalau sudah serahkan kepada Tuhan, walau lewat orang, termasuk lewat imam ini, urusannya adalah urusan dengan Tuhan. Benar nggak saudara? Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya hari ini menjadi hari berkat, karena kita memilih berkat, bukan memilih kutuk. Tuhan Yesus memberkati.